Ya, kemudian kita lanjutkan ya untuk topik selanjutnya adalah mengenai contoh dari fitofarmaka ya. Tadi sudah ya, ini contohnya contohnya adalah seledri ya. Jadi tadi saya menyinggung obat apa namanya itu? Fitofarmaka yang namanya Tensigard ya. Isinya itu kan seledri. Seledri sendiri adalah suatu tanaman yang sudah banyak kita kenal sebagai obat menurun tensi. Nah, dari hasil penelitian ya, seledri ini ternyata mengandung bahan yang namanya thalides ya. Thalides ini berguna untuk melemaskan otot ya, melemaskan otot dan membantu menormalkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian di sini juga ditemukan ya bukti bahwa thalides ini ya adalah bahan atau zat aktif yang bisa mereduksi hormon stres. Ya, yang hormon di mana hormon stres ini adalah hormon yang dapat meningkatkan aliran darah. Menurut penelitian juga ya, thalides juga bisa dapat menurunkan kolesterol. Jadi ini kalau kita menjelaskan secara rinci ya, suatu merek fitofarmaka yang namanya Tensigard ini mengandung bahan aktif ya yang dinamakan thalides, di mana thalides ini adalah bahan yang ditemukan dari seledri ya, yang digunakan sebagai bahan fitofarmaka tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat obat herbal ya. Saya langsung aja ya ke topik mengenai sifat-sifat obat herbal. Jadi obat herbal itu mempunyai sifat yang khas atau mempunyai sifat yang berbeda dengan obat kimia ya. Sebenarnya obat herbal itu secara prinsip itu berbeda dengan obat kimia. Ya. Yang pertama adalah dari sisi efek samping ya. Jadi pada umumnya obat herbal itu ya pada prinsipnya itu mempunyai sedikit efek samping dibanding dengan obat kimia. Kemudian yang kedua ya, obat herbal itu mempunyai kelemahan yaitu efeknya lebih lambat. Ya, jadi efeknya itu lebih lambat dibanding obat kimia. Ya. Kemudian obat herbal itu punya sifat holistik. Holistik itu artinya sifatnya itu bersifat holistik, artinya mempunyai efek yang banyak ya dalam satu ramuan. Jadi kalau kita minum obat herbal ya, sebenarnya efeknya sebenarnya fungsinya tidak hanya satu ya, sebenarnya ya, tapi banyak. Seperti tadi ya, misalnya tadi ada obat herbal fitokimia yang bernama Tensigard ya. Tensigard itu sebenarnya efeknya tidak hanya untuk menurunkan tensi ya, tapi bisa untuk menurunkan kolesterol ya. Tadi kita bisa melihat ya bahwa obat herbal itu ya berbeda karena dia mempunyai sifat holistik. Jadi holistik itu artinya sifat yang menyeluruh, jadi efeknya tidak hanya satu. Kemudian obat herbal itu sebenarnya lebih sesuai untuk penyakit metabolik, penyakit degeneratif. Ya, misalnya contohnya adalah hipertensi ya misalnya, atau mungkin diabetes, yaitu adalah penyakit metabolik ya, atau penyakit degeneratif. Ya. Atau misalnya penyakit yang lain, ya, misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Bukan untuk penyakit akut, jadi misalnya kalau sakit gigi, ya kalau cacingan dan sebagainya, ya, panas, demam itu adalah penyakit akut yang mungkin lebih cocok menggunakan obat kimia. Ya. Jadi kalau kita sakit gigi, ya mungkin kalau ambil obat herbal mungkin malah repot ya, susah ya. Lebih baik kalau kita sakit gigi, kita beli obat kimia, misalnya kita beli asam mefenamat. Kemudian arahnya lebih banyak ke promotif ya. Promotif itu meningkatkan derajat kesehatan ya, atau preventif atau misalnya mencegah penyakit ya. Misalnya contohnya adalah yang terkenal adalah kunyit asam misalnya ya. Itu kan lebih banyak arahnya ke promotif, preventif ya, pencegahan ya. Dalam ini kalau kunyit asam itu untuk misalnya untuk melancarkan haid misalnya. Jadi arahnya itu bukan untuk menyembuhkan ya atau untuk terapi sebenarnya. Arahnya lebih banyak ke arah meningkatkan derajat kesehatan dan promotif preventif ya. Jadi kalau misalnya tadi ada obat herbal namanya tolak angin ya, tolak angin itu sebenarnya bukan untuk bisa langsung menyembuhkan masuk angin, tapi
lebih banyak arahnya itu mencegah, ya, mencegah atau preventif masuk angin, dan promotif. Dia promotif itu artinya tolak angin itu meningkatkan kemampuan kita untuk mengurangi efek dari masuk anginnya. Jadi misalnya kalau orang capek ya, kan berpotensi untuk mengalami sakit ya, termasuk flu atau masuk angin. Nah, kalau kita minum obat seperti tolak angin ya, misalnya antangin, itu kita akan diharapkan kita akan terhindar ya dari penyakit masuk angin tersebut. Kemudian yang pertama yang perlu kita pelajari adalah mengenai efek lambat ya. Jadi kita mempelajari sifat dari efek lambat obat herbal ini. Jadi obat herbal itu pasti efeknya lambat dibanding dengan obat kimia ya. Jadi misalnya kita itu sakit ya, pegelino misalnya, contohnya kita sakit pegelino misalnya yang banyak dialami oleh terutama lansia ya. Nah, kalau itu kita minum obat kimia ya, misalnya kita minum asam mefenamat, itu kan cepat sekali ya efeknya ya. Kalau orang pegelino minum asam mefenamat atau minum meloxicam ya, atau mungkin minum antalgin lah contohnya ya. Ya kalau di rumah sakit itu ketorolak ya, pegelino atau nyeri ya. Nah itu efeknya paling setengah jam ya, nggak nyampe 1 jam ya. Nah kalau ada jamu pegelino ya, kemudian efeknya cuma 2 jam ya, itu nggak mungkin. Itu pasti itu mengandung bahan obat tadi ya, mungkin dia mengandung antalgin, mungkin dia mengandung asam mefenamat ya. Nah sementara kalau kita minum jamu pegelino ya, itu efeknya pasti lambat ya, bisa lebih dari 6 jam 7 jam. Misalnya kita minum obat pegelino ya, obat nyeri ya, atau pegelino misalnya jahe ya. Jahe itu adalah salah satu contoh obat pegelino ya. Cabai Jawa ya, lempunyang wangi, lengkuas, beras kencur misalnya ya. Itu adalah jamu pegelino. Jangan berharap kita minum ramuan jamu tersebut, jangan berharap dalam 2 jam efeknya terasa. Ya. Pasti agak lama, bisa lebih dari 6 jam. Contoh yang lain ya adalah obat pegelino yang mengendorkan otot ya, atau relaksan ya. Ini efeknya juga lambat ya. Misalnya cabai Jawa, lempunyang wangi, rimpang, teri, dan kencur, itu adalah efeknya mengendorkan otot ya. Kalau anti nyerinya itu contohnya adalah ini ya, lengkuas, beras kencur, ya, lempuyang. Jadi kalau kita minum obat, intinya kalau kita minum obat herbal itu ya, efeknya itu lambat ya, dibanding dengan obat kimia. Kemudian contoh yang lain ya, berefek lambat itu contoh yang lain adalah obat-obat untuk penyakit metabolik ya, obat herbal untuk penyakit metabolik. Ya, misalnya penyakit metabolik contohnya adalah diabetes ya. Diabetes. Jadi kalau kita mengenal penyakit diabetes itu kan obatnya adalah contohnya adalah glibenclamid ya, atau glimepiride ya, atau metformin. Jadi kalau dulu Anda pernah praktek di rumah sakit ya, mungkin pernah menjumpai obat-obat untuk diabetes itu seperti metformin ya, glimepiride itu kalau diminum ya, kalau kita misalnya gulanya tinggi ya, atau kadar gulanya tinggi ya, itu dalam waktu kurang dari setengah jam itu udah normal, udah turun ya, normal. Nah tapi kalau minum obat herbal ya, misalnya kita mengkonsumsi obat herbal untuk diabetes, misalnya mengkudu, sambung nyowo ya, sambiloto ya, itu obat herbal untuk diabetes, itu efeknya lama, bisa seminggu atau 2 minggu lebih. Jadi baru terasa efeknya untuk menurunkan gula. Jadi efeknya itu lambat tapi jelas ya, jelas bisa menurunkan gula. Ya, itu perbedaan nyata sekali bahwa obat herbal itu beda sekali dengan obat kimia. Kemudian ini adalah contoh-contoh obat untuk ya, kalau kita beli ke apotek ya, obat-obat herbal yang sudah dikemas ya, ini jamu ya, ini jamu ya, jamu yang isinya ini mengkudu ya. Ya, ini jamu untuk kencing manis atau diabetes ya. Ya ini ya,
contohnya ya Sambiloto ya, Sambiloto ini untuk kencing manis juga ya, ini sambung nyawa untuk kencing manis juga. Ini adalah obat herbal yang dikenal sebagai obat menurunkan gula ya. Nah ini adalah obat herbal efeknya itu lama ya, bisa berminggu-minggu ya, bisa seminggu atau 2 minggu lebih. Kemudian yang lain ya, contoh yang lain ya tentang obat herbal adalah obat herbal untuk pelangsing. Ya, obat herbal untuk pelangsing. Jadi obat pelangsing itu kan sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak ya. Biasanya obat pelangsing itu efeknya cepat ya, karena dia bisa menahan penyerapan lemak misalnya contohnya ya. Nah, sementara kalau kita minum jamu pelangsing ya itu efeknya lama. Ya. Jadi lama ya, ini bisa sampai bisa berminggu-minggu. Jadi kalau ada obat herbal yang dikatakan bisa menurunkan berat badan dalam waktu 1 minggu 4 kilo, berarti itu pasti isinya adalah bukan obat herbal murni ya, ada campurannya. Nah, contohnya ini adalah obat herbal yang untuk pelangsing adalah jati Belanda ya. Jati Belanda itu adalah obat herbal ya yang kalau kita minum ya, nanti di dalam usus dia akan bercampur dengan air ya di dalam usus kita, kemudian dia mengembang dan menimbulkan efek kenyang. Seperti gel dia mengembang. Itu contohnya itu adalah jati Belanda ya. Itu obat herbal, itu efeknya lama ya. Nah, kemudian yang lain adalah selain jamu pelangsing, misalnya penurun kolesterol. Ya, ini penurun kolesterol. Jadi kalau kita ada orang yang kolesterolnya tinggi ya, kolesterol tinggi itu di atas 200 ya, itu kan minum obat misalnya simvastatin ya, misalnya ya, atau atorvastatin. Ya. Itu efeknya cepat ya. Jadi mungkin kalau kita minum atorvastatin itu dalam waktu nggak sampai 2 jam, 1 jam itu sudah terasa sekali efeknya. Ya. Tapi kalau kita minum obat herbal untuk kolesterol ya, misalnya daun kelor ya, sambung nyawa ya dan sebagainya, itu efeknya lebih lama lagi dibanding dengan obat penurun gula, yaitu bisa sampai bahkan 1 bulan ya, ini lama. Jadi misalnya ada lagi namanya kunyit ya, kunyit ini sangat bagus sekali untuk mengobati MAH ya, kunyit. MAH itu adalah salah satu penyakit degeneratif ya, penyakit yang kronis ya. Nah ini MAH itu sebenarnya bisa diobati dengan kunyit ya, dengan seduhan kunyit ya. Tetapi efeknya juga tidak bisa lama, tidak bisa cepat ya, itu bisa lebih dari seminggu 2 minggu ya. Dibanding kalau kita minum obat MAH seperti misalnya lansoprazol ya, mungkin juga antasida ya, atau mungkin obat omeprazol ya, itu efeknya cepat. Ya. Jadi ini beberapa contoh ya mengenai obat herbal ya, saya berikan contoh ya, obat herbal yang sudah biasa digunakan ya, tapi memang efeknya itu lambat. Ya. Jadi kita perlu memberi pemahaman pada masyarakat ya, nanti kalau kita misalnya terjun ke masyarakat ya, bahwa obat herbal itu memang terbukti nyata ya, mempunyai efek dan bersifat ilmiah, tetapi memang efeknya tidak bisa cepat ya. Jadi dia itu proses untuk kesembuhannya itu lama ya. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya obat herbal tadi yang sudah saya singgung dalam bentuk kemasan ya, dijamu semua ya, dijamu semua ya. Ini yang tadi ya, daun kelor ya untuk menurunkan kolesterol ya, kunyit ya, kunyit ini bisa juga tadi ya untuk menurunkan gula ya, sambung nyawa juga ya. Nah, ini kemudian galian sisut ini di sini bisa digunakan untuk menurunkan berat badan ya, tapi efeknya lama ya, memang lambat ya. Kemudian mengenai efek samping ya, jadi kita selain jadi klaim ya atau pernyataan yang mengatakan obat herbal itu aman itu tidak sepenuhnya itu benar. Obat herbal itu bisa jadi mempunyai efek yang merugikan ya, bahkan ada yang mempunyai efek toksik atau beracun. Ya. Jadi tidak semua obat herbal itu otomatis aman, nggak ada efek samping ya. Itu tidak otomatis seperti itu, tapi ada beberapa obat herbal yang nanti akan saya singgung, dia mempunyai efek samping, bahkan ada yang mempunyai sifat beracun atau racun. Ya. Contohnya ini. Nah ini
obat herbal daun dewa dan sambung nyawa ya, daun dewa dan sambung nyawa. Jadi ini hati-hati ya, karena obat herbal ini mirip sekali ya bentuknya ya. Mirip sekali bentuknya, tetapi efeknya beda. Jadi kita harus, sebelum kita meminum obat herbal, kita harus memastikan bahwa itu yang kita maksud ya. Jadi karena obat herbal itu kita sendiri yang akan mengidentifikasi ya. Contohnya ini ya. Ini sambung nyawa dengan daun dewa. Sangat mirip sekali. Jadi, kita maunya mengobati kanker misalnya ya dengan sambung nyawa, tapi ternyata yang diambil adalah daun dewa ya. Jadi itu daun dewa itu lebih sifatnya itu berbulu ya. Jadi ini daun dewa ya. Jadi jangan sampai kita keliru ya mengambil atau meminum obat herbal ya, karena memang ada beberapa obat herbal yang bentuknya sangat mirip ya, sehingga resiko kita salah ambil ya, sehingga salah minum. Kemudian ini contohnya ini ya, ini obat herbal itu mirip ya, saking miripnya ya, sesama empon-empon ya, tapi efeknya berlawanan ya. Jadi efeknya itu berlawanan ya. Ada obat herbal yang menambahkan nafsu makan ya. Ya ini misalnya lembu yang emprit ya, ini menambah nafsu makan. Kemudian ada juga yang digunakan untuk pelangsing, misalnya lembu yang wangi. Nah ini yang menambah nafsu makan ini contohnya adalah lembu yang gajah ya, ini ya. Lembu yang emprit ya, menambah nafsu makan. Ini kenapa kok dia bisa menambah nafsu makan? Karena mengandung kurkumin ya. Kurkumin itu bahan aktif yang bisa menambah nafsu makan ya. Kandungan kurkuminnya itu banyak ya, tinggi ya, kadarnya kurkuminnya tinggi. Tapi yang namanya lembu yang wangi ini ya mengandung kurkumin tapi sedikit ya, sehingga dia bukan menambah nafsu makan tapi digunakan untuk obat pelangsing. Ini perbedaannya ini seperti ini. Jadi sesama empon-empon ya, tapi ada yang digunakan untuk menambah nafsu makan ya. Ya, tapi ada yang digunakan untuk pelangsing ya. Jadi lembu yang emprit dan lembu yang gajah ini menambah nafsu makan. Lembu yang wangi itu untuk menurunkan berat badan. Kemudian ini ada lagi contoh ya, ini temu putih, temu kunci, dan kunci pepet. Ya. Ini mirip ya, mirip tapi efeknya beda-beda ya. Mirip tapi efeknya berbeda-beda. Kalau yang temu putih atau kunyit putih ya, kita mengenalnya sebagai kunyit putih atau temu putih ini adalah obat kanker ya, anti kanker ya. Kemudian kalau temu kunci ini dia lebih banyak digunakan untuk bumbu masak ya. Dan kalau kunci pepet ini sebagai obat anti radang ya, atau digunakan juga untuk nyeri, pegelinu nyeri di kunci pepet. Jadi ini beda ya, ini mirip-mirip tapi beda efeknya. Jadi kalau bisa kita simpulkan ya, sebelum minum obat herbal kita harus memastikan bahwa kalau kita mau untuk menaikkan nafsu makan, pastikan bahwa itu adalah lembu yang emprit atau lembu yang gajah. Ya. Kalau kita mau untuk menurunkan berat badan, pastikan bahwa itu adalah lembu yang wangi, bukan kita maunya minum lembu yang wangi, tapi ternyata itu sebenarnya adalah lembu yang emprit ya, atau lembu yang gajah ya. Seperti itu. Jadi kita harus memastikan ya, terutama kalau kita membeli ke pasar ya. Jadi pastikan ya, walaupun itu diklaim sebagai misalnya temu kunyit putih, tapi itu harus benar-benar kita pastikan bahwa itu memang benar-benar kunyit putih. Kemudian beberapa hal yang perlu kita jelaskan adalah terkait dengan waktu ya, atau waktu mengkonsumsi obat herbal ya. Jadi waktu mengkonsumsi obat herbal itu mempunyai efek yang berbeda ya.